Misalnya yang banyak tulisannya seperti Ki Hajar Dewantoro. Jadi kalau Anda membaca pemikirannya Ki Hajar Dewantoro lewat tulisan-tulisannya, seperti yang ada di dalam bukunya yang terkenal Pendidikan dan Kebudayaan itu, jilid satunya pendidikan, jilid duanya kebudayaan. Kalau saya melihat memang perpaduan antara kajian Barat dengan kajian Islam. Karena Ki Hajar sendiri, waktu dia dibuang ke Belanda, tapi istrinya mengajar di taman kanak-kanak miliknya Froebel. Jadi Froebel itu adalah orang yang menemukan taman kanak-kanak di dunia. Disitulah istrinya Ki Hajar Dewantoro mengajar waktu dibuang ke Belanda oleh Belanda. Tapi karena Ki Hajar itu seorang wartawan, akhirnya dia meneliti juga pendidikan yang dibangun oleh Froebel. Nah, ternyata setelah Froebel itu mengembangkan taman kanak-kanak, lalu diisilah oleh Maria Montessori yang lebih spesifik kepada aspek lagu-lagu. Kalau Froebel kan dalam aspek gamenya, permainan-permainannya. Lalu Montessori menekankan kepada lagu-lagunya. Akhirnya ketika Ki Hajar Dewantoro pulang ke Indonesia, yang pertama dia dirikan itu taman kanak-kanaknya. Makanya berdirilah taman siswa itu, pendidikan taman siswa, yang memadukan antara kajian-kajian Barat dengan kajian-kajian Islam. Atau boleh juga tokoh pendidikan Barat, tapi ditinjau dari perspektif pendidikan Islam. Jadi misalnya aliran behaviorism, aliran kognitivism, aliran konstruktivism, humanisme, lalu mungkin juga itu mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori terbaru yang berkaitan dengan connectivity. Tapi tinjaulah dari perspektif pendidikan agama Islam. Jadi tidak pernah lepas itu. Karena ranah kita ada di situ. Itu antara lain ya. Sebentar lagi. Nah ini saya masuk kepada aspek penelitian. Tadi sudah dibahas. Sebenarnya tadi itu aneka jenisnya itu seharusnya dibahas penelitian kualitatif versus ya, berlawanan dengan penelitian kuantitatif. Jadi karena ada pembagiannya, jadi ada penelitian kuantitatif yang berpusat pada angka-angka, lalu penelitian kualitatif yang berpusat pada kata-kata atau dokumen atau artefak. Kalau dalam kajian arkeologi, jejak-jejak sejarah misalnya. Jadi dan bangunan budaya dari perspektif kesejarahan. Nah itu bisa dilihat. Memang ternyata penelitian itu ada yang dibagi dengan menggunakan perspektif penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Nah, ini nanti ya pembagiannya. Ada juga yang mix method yang menggabungkan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, tapi dalam tataran analisis datanya. Lalu ada yang membagi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jadi penelitian library research itu kita tidak turun di lapangan, hanya mengkaji dokumen. Jadi dokumen-dokumen. Jadi kalau kajian naskah seperti dalam kajian bahasa
mengkaji wacana atau mengkaji dalam perspektif pendidikan Islam, misalnya mengkaji Al-Quran. Jadi wacana Al-Quran itulah yang kita kaji supaya ada ilmu baru yang bisa dibangun begitu. Nah, itu kajian kepustakaan namanya. Jadi misalnya saja ketika dianalisis, taruhlah analisis surah Al-Qadar perspektif pendidikan Al-Quran misalnya, perspektif pendidikan Islam misalnya. Dibahaslah itu analisis, boleh digunakan analisis wacana Al-Quran begitu, dengan fokus pada dua aspek utama, kohesi dan koherensi. Kohesi itu adalah hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, sedangkan koherensi itu adalah hubungan antara hierarki-hierarki yang dibangun oleh ayat, komponen ayat begitu. Nah, kalau hubungan antara yang bersifat kohesif misalnya antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, taruhlah misalnya ketika kita mau mengkaji surah Yasin, kalau kita mau tanyakan siapa itu Yasin, jawabannya Kementerian Agama, hanya Allah yang tahu. Nah, kalau hanya Allah yang tahu berarti nalar kita tidak gunakan, atau pisau analisis dalam ilmu pengetahuan itu kita tidak gunakan. Taruhlah kita menggunakan pisau analisis bahasa, tapi dari aspek itu koherensinya, hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain terungkap itu. Misalnya, siapa itu Yasin? Yasin itu adalah Al-Quran. Nah, siapa itu Al-Quran? Al-Quran itu yang Al-Hakim, yang penuh hikmah. Nah, siapa itu yang mana itu Al-Quran yang penuh hikmah? Itulah yang innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau, wahai Rasul, salah satu dari Rasul itu, laminal mursalin. Jadi siapa itu yang salah satu dari laminal mursalin itu, salah satu dari Rasul, itulah K-nya. K-nya itu sebenarnya kembali ke Yasin. Jadi Yasin itulah Muhammad. Muhammad itulah Al-Quran. Al-Quran itulah yang penuh hikmah. Itu kalau kajian dari sisi bahasanya. Begitu juga kalau mau dikaji surah Al-Qadar misalnya. Ada yang membagi. Ada yang menghitung berapa kali itu disebutkan itu frase Al-Qadar, Lailatul Qadar. Ternyata frase Lailatul Qadar itu disebutkan 3 kali. Jadi kalau dari perspektif kohesi ini, 3 kali itu digabungkan, dikohesifkan dari pisau analisis bahasanya. Apa yang dikohesifkan itu Lailatul Qadarnya. Ternyata frase Lailatul Qadar. Kalau kita mau membangun dari segi tataran yang paling bawah, makna yang paling bawah misalnya, yaitu fonem atau huruf. Hurufnya frase Lailatul Qadar itu ada 9. Tapi kalau dikohesifkan dengan 3 kali penyebutan frase Lailatul Qadar itu, maka angka yang bisa kita dapatkan angka 27. Maka angka 27 itu menjadi kunci untuk mendeteksi kapan Lailatul Qadar itu turun. Ini kalau dikaji dari perspektif bahasanya gitu. Ini baru bisa kita bumikan itu Al-Quran. Jadi salahkah orang yang mengkaji dari perspektif itu? Tidak. Karena ada pisau analisisnya. Inilah yang kita maksudkan dengan telaah kritis terhadap Al-Quran dari perspektif pendidikan